rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan.
bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasihmu, ajaib perbuatanmu. Bintang yang bersinar, kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau Tuhan. Memandangmu selalu, kau tuntun langkahku, ku rasakan kasihmu, ajaib perbuatanmu. Bintang yang bersinar, kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau hidup
Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu, Tuhan. Mampukanlah layakan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karunia cinta dan panggilan kudus-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu, Tuhan. Mampukan dan layakan kami, mampukan layakan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karunia cinta dan panggilan kudus. Mampukan dan layakan kami, Bapa, untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karunia cinta dan panggilan-Ku. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhanku. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci,
terpujilah Tuhan. Kuduslah Tuhan, layakkan kami, layakkan kami Bapa. Oh, biar Kau Tuhan yang mentahirkan kembali umat-Mu. Oh, bawa kami terus melekat di hati-Mu, ya Tuhan. Oh, Kiararabaya sherere, Kiarararabaya shakararabaya sherere, Irararabaya sherere, Yananamo, Shikarararabaya sherere. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, alam semesta, sebab Kau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai sebab Kau layak Tuhan. Mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami agungkan dan dipuja sampai sebab Engkau layak, ya Yesus, Yesus, Yesus. Tinggikan dan dipuja sampai selamanya, diagungkan nama-Mu dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sampai selamanya Kau yang berkuasa, ya Tuhan.
satu nama yang kami sembah dan berkuasa atas segalanya. Yesus Kristus Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segala. Indonesia, Indonesia dipenuhi damai Tuhan. Oh, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Indonesia dipenuhi nama, bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami angkat pujian bagi namamu Tuhan. Sebab hanya nama, hanya pribadimu Tuhan. Engkau tetap Tuhan, di atas segalanya. Indonesia sekali lagi kita mau nyatakan, declare, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Indonesia dipenuhi nama Tuhan. Indonesia, Indonesia dipenuhi, Indonesia dipenuhi, Indonesia dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, malam hari ini bahwa kami kembali Tuhan percaya penuh di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang sempurnakan setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang penuh dengan mujizat Tuhan. Yang sanggup Kau lakukan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dimanapun saudara berada, nyanyikan lagu ini dengan iman sama-sama dengan saya. Nyanyikan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan sharing tentang firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Saya mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Mari Tuhan berikan anugerah kemurahan-Mu untuk kami bisa mengerti Tuhan segenap rencana-Mu dalam hidup kami. Berikan kami Tuhan malam hari ini telinga seorang murid roh yang gampang untuk diajar dan dididik. Mari Roh Kudus dampingi kami untuk menangkap yang daripada Tuhan. Engkau Tuhan akan urapi Tuhan setiap kami Tuhan. Supaya semua firman apapun yang kami dengar yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu. Yang hamba-Mu di tempat ini mendengar. Biar semuanya berasal daripada-Mu. Tidak ada campur tangan manusia Tuhan. Tetapi hanya Engkau sendiri Tuhan membuat kami mengerti dan menangkap semuanya daripada-Mu. Terima kasih Bapak atas segalanya. Terima kasih karena Engkau baik. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Malam hari ini saya akan ada dua hal yang akan saya sampaikan. Pesan Tuhan yang pertama, bagaimana kita menjalani proses kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah jangan bergantung kepada manusia. Saudara, sekian minggu yang lalu, bulan yang lalu mungkin ya, saat ada sebuah kebaktian, lalu tiba-tiba hadirat Tuhan sangat kuat waktu itu. Dan saya mendadak mendapat penglihatan. Seperti ada ruangan yang lebar, besar, warnanya putih. Begitu banyak orang berdiri pakai baju warnanya putih. Terus masing-masing bawa tongkat. Saya termasuk saya. Cuman yang saya lihat sekeliling itu tongkatnya ada yang panjang, ada yang pendek. Lalu saya tidak mengerti maksudnya bagaimana. Tapi tiba-tiba di depan ada sebuah tangan yang besar tuh mengulurkan. Di mimpi itu, bukan di mimpi, di penglihatan itu saya ngertinya, oh ini kayaknya tongkatnya diminta nih gitu. Tapi saya lihat yang lain kok nggak ada yang mau ngasih tongkatnya. Tapi di situ saya sangat ngerti bahwa ini diminta nih tongkatnya nih. Lalu saya nggak pikir panjang. Begitu diminta, langsung saya kasih tongkat saya. Begitu saya kasih tongkat saya, maka saya lihat ada sebuah alat dari tangan itu tadi, mendadak mengukir tongkat yang saya miliki dari bawah. Diukir, diukir, diukir. Setelah itu hilang penglihatannya. Tapi karena sangat jelas saya langsung merenung, wah Tuhan kok Engkau perlihatkan sebuah tongkat dan diukir. Saya langsung mikir, didikan nih pasti nih. Pasti sebuah proses yang harus saya jalani. Saya sampai ngomongin Tuhan, Engkau memberikan aku penglihatan tongkatku diukir. Seolah-olah itu seperti apa ya, dilukai, gitu. Dikorek, diasah, maksud diamplas, gitu. Dicungkili. Nah, saya pikir wah wes pokoknya ketakutan sendiri. Wah ini proses apa lagi yang mesti saya lewati nih kali ini. Lalu tiba-tiba ada sebuah suara berkata begini kepada saya. Aku tidak sedang melukaimu. Tapi aku sedang menandaimu. Nah saya tetap komplain, Tuhan ditanda itu sakit. Saudara kebayang ya. Kalau saudara punya peternakan sapi, stok kambing lah apapun. Kemudian supaya tidak bercampur dengan ternak yang lainnya. Gitu. Kan mesti ditandai saudara, benar gak? Entah di bagian belakangnya lah. Diapain pakai api yang panas tuh, ditojos gitu kan. Supaya ada tandanya gitu. Tetap sakit. Benar gak? Lah, saya ngomong tetap sakit Tuhan ditandai. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh memberikan pengertian, tapi kan kamu bukan sapi. Ya juga sih bukan sapi saudara ya. Nah, lalu engkau adalah orang yang kucintai. Sehingga aku tuh memberikan tanda kepadamu, bukan melukai. Nah kemudian saya dapat, waktu saya membaca firman Tuhan, Amsal 3 ayat 3. Ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, firman Tuhan berkata. Saudara, kalau kita mencintai seseorang, ya, dan itu menjadi sebuah ikatan untuk yang lebih dalam, biasanya ada tandanya. Contoh, ya toh, kalau mau menikah, itu kan biasanya tunangan tuh, ya, dikasih tanda apa? Cincin misalnya, ya toh,
atau dikasih kalung. Untuk apa? Menandai bahwa engkau sudah dipinang, menandai bahwa engkau sudah milik seseorang, di-booking gitu, mungkin ya. Tapi firman Tuhan ngomong, jangan kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Saudara, kasih setia itu siapa sih? Tuhan sendiri. Jangan tuh meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi saat saya mengerti, wah ada sesuatu yang harus saya alami, harus saya jalani. Tapi Tuhan menjelaskan banyak hal. Saudara, kalau kita ngomong soal tongkat ya, tongkat itu bisa membahas banyak hal, melambangkan banyak hal. Tuhan itu suka dengan sesuatu yang profetik, saudara. Ya, semua yang tertulis di Alkitab, hampir sebagian besar yang dibahas itu soal profetik. Nah, salah satu saya bisa menjadi tongkat sebagai lambang otoritas bisa, atau sebagai lambang multiplikasi mungkin. Ada juga sebagai lambang apa yang paling banyak itu soal keajaiban. Nah, hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara membaca lagi ayat. Ya, dari Keluaran 4 ayat 2 sampai 5. Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa maksudnya. Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat yang kelima, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Saudara, Tuhan tanya, yang di tanganmu itu apa kepada Musa? Dia bilang, tongkat. Lalu firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Saat saya membaca firman Tuhan, saya merenungkan, setiap ukiran yang Tuhan taruh dalam hidup kita, sebetulnya itu adalah perjalanan cinta Tuhan dengan kita. Masalahnya, Tuhan memandang itu sebagai perjalanan cinta. Kita memandangnya sebagai perjalanan didikan yang isinya sakit, yang isinya sulit. Karena apa? Itu melukai. Meskipun kata Tuhan sedang menandai. Lain, cintanya Tuhan kepada kita dan cinta kita kepada Tuhan jauh bedanya. Tapi Tuhan berulang-ulang ngomong, aku sedang menandai engkau. Aku sedang menandai engkau. Saudara, hari-hari ini kita perlu ditandai Tuhan. Kalau engkau tidak ditandai Tuhan, saya nggak yakin tuh kita sanggup melalui semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Saat engkau ditandai Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab full atas hidupmu. Tapi seringkali kita melarikan diri kalau kita ditandai Tuhan. Karena apa? Nggak enak, sakit, gitu. Rasanya sulit, mustahil, sumpek mungkin. Tapi Tuhan bilang, tapi kalau engkau memandang dari sisi yang berbeda, engkau memandang dengan pandangan yang ilahi, yang dari Tuhan, engkau akan bisa merasakan cintanya Tuhan. Ya, nah seperti ini. Saat Musa ditanya, itu apa? Tongkat Tuhan. Gitu. Lalu Tuhan bilang, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Dalam pengikutan kita akan Tuhan, seringkali gitu, Tuhan ngomong sama kita, hei serahkan hidupmu kepadaku. Itu sama tuh saudara tuh, seperti Musa, hei lemparkanlah tongkat. Kenapa kok saya bisa bilang bahwa itu seperti kehidupan kita? Saudara, kita baca di firman Tuhan, ya, beberapa cerita, beberapa kisah, Yakub punya tongkat, Musa punya tongkat, dan itu menemani sepanjang perjalanan hidup mereka. Seperti yang Tuhan perlihatkan kepada saya, mungkin tongkat yang sama. Karena yang saya lihat tongkatnya ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, saya nggak tahu apakah umurnya jadi umur yang panjang atau pendek, saya nggak ngerti. Tapi menurut saya itu perjalanan kita dengan Tuhan. Tetapi saat hidup kita seolah-olah dilemparkan Tuhan atas perintahnya. Dan terjadi sesuatu yang menakutkan kita. Membuat kita lari dan meninggalkan Tuhan. Seperti Musa, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika Musa nurut, dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Saudara, saya ini kalau saya jadi Musa, saya nggak akan lari. Karena saya nggak takut ular. Saya nggak takut ular, cicak lah, atau mungkin cacing, atau kecoa gitu. Saya nggak takut saudara. Tapi jangan tikus.
kalau seandainya yang dilemparkan tadi adalah tikus, maka saya akan lari meninggalkannya. Karena saya takut. Tapi hidup kita, saat engkau disuruh Tuhan melemparkan hidupmu, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan yang engkau hadapi yang terjadi adalah sesuatu yang menakutkan. Kita ini cenderung melarikan diri. Bukan cenderung nih, 99,9% melarikan diri, percayalah. Karena kita ini bergerak sesuai dengan apa yang kita ingini. Tapi seringkali yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bukan yang kita ingini. Tapi yang Tuhan bilang tuh, beranikah engkau melangkah dan berjalan denganku? Kenapa kok saya bisa takut tikus? Saya punya pengalaman kurang bagus saudara dengan binatang yang ini menurut orang kalau bilang tikus putih itu lucu, hamster lucu, saya nggak suka pokoknya. Ya, jenis tikus dan sejenis, pokoknya satu gengnya itu satu keluarganya saya nggak suka. Ya toh. Menurut saya orang bilang ini mukanya menggemaskan, aduh menyebalkan buat saya. Nah, tapi lain, papi mami saya itu sangat handal menangkap tikus. Ya toh. Kalau dulu waktu saya di rumah yang lama, "Pi, tikus pi," kata mami toh. Lalu mereka tuh punya seperti sebatang apa namanya kayu gitu kan. Lalu ayah saya akan berdiri di ujung sebelah sana, mami saya sebelah sini. Mereka akan menghadang. Nanti akan ada satu orang yang pasti bukan saya, ngoprek-ngoprek di mana tempatnya, brok 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 gitu. Nah, setelah itu maka tikus akan lari. Begitu tikus lari ke salah satu arah mereka, maka mereka seperti bermain tenis meja dipukul, pak, pasti ngeletak. Tapi saya ngomong gini, kamu itu kalau misalnya nangkap tikus, jangan pakai sapu, kamu pukul di atasnya karena dia akan lompat. Tapi kamu harus pukul dari depan. Mungkin pingsan saudaranya, saya nggak tahu karena saya tidak hampir nggak pernah menyaksikan karena saya jijik gitu. Mereka sangat handal. Beda kalau sama angkong, ya toh. Itu ini ceritanya lain lagi. Tapi satu kali begitu, "Pi, tikus pi," gitu kan. "Ya, ya, ya." Pas saya mendengar gitu, saya merasa saya aman. Karena saya dalam kamar mandi. Ya toh, itu di ruang ini ada di ruang tengah, saya di kamar mandi. Kan lagi mandi saudara ya. Sedang setengah main nih. "Pi, tikus pi." Waduh, saya bilang tikus, tapi saya merasa untunglah saya di kamar mandi. Begitu dikoprak-koprak saudara tahu, mendadak loh, "Mana tikus, mana tikus?" Saudara tahu nggak? Tikusnya lari masuk ke dalam kamar mandi. Begitu saya lihat tikus, "Hah!" Tikus kaget lihat saya kaget lihat tikus. Saya lari muter, tikusnya lari di belakang saya, bayangkan. Saat saya di kamar mandi, aku sampai cari jalan gimana caranya supaya aku bisa lompat. Saya teriak-teriak, "Papi, tikus, tikus, tikus." Papi saya tuh ketawa. "Lah piye? Kamu di kamar mandi, papi di luar piye carane? Buka pintunya." Ndak bisa, karena saya berdiri di atas kloset saudara. Nggak nyampe tangan saya untuk buka pintu. Ya toh. Saya tidak tahu mengapa, mungkin karena saya berteriak-teriak di kamar mandi yang ruangannya sedikit kecil, mungkin peka telinga tikusnya, saya nggak ngerti. Lalu dia keluar. Ya toh. Setelah itu saya lupa ceritanya, itu ketangkap apa enggak saya lupa. Tapi pokoknya saya sudah pernah bekerja-kejaran dengan tikus di kamar mandi. Makanya saya nggak suka dengan tikus. Ya. Nah, tapi saat tiba-tiba dilemparkan itu dan sesuatu yang membuat kita ketakutan, panik dan lari. Hari-hari ini saat engkau menghadapi kehidupanmu yang tidak mengenakan, mungkin menyesakan atau menakutkan, apa yang kita lakukan? Apakah engkau panik berteriak ke kiri dan ke kanan? Jerit-jerit, kata Tuhan gini, "Lah kamu nggak buka pintumu kok. Bagaimana aku bisa nolong kamu?" Kita panik, kita sibuk, padahal itu ambil aja handuk, balut aja di badan, buka pintunya, mungkin tikusnya akan keluar. Tapi seringkali kita terkungkung dalam sebuah ruang ketakutan karena kita panik dengan apa yang kita lihat. Sama seperti Musa, ya. Maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat keempat, tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Di terjemahan lain dibilang ekornya itu ada terjemahan dibilang end, akhir dari semuanya. Saudara, dalam pengenalan kita akan Tuhan, dalam proses Tuhan dalam hidupnya, Tuhan bilang, di sini kan dikatakan seperti apa? Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat. Tapi dibilang Tuhan ngomong apa? Pegang ekornya. Semua yang kita alami pasti ada ekornya. Pasti ada endingnya. Pasti ada selesainya. Masalahnya seringkali kita ini kapan Tuhan selesainya? Kapan Tuhan selesainya? Sedangkan di sini ditulis, tetapi firman Tuhan kepada Musa. Saudara, engkau cuma perlu dengan setia dan tekun menunggu sampai Tuhan berfirman. Dan saat Tuhan bilang sekarang pegang endingnya, maka kita berkemenangan. Kalau tadi, seperti ayah saya menangkap tikus, engkau harus hadapi di depan,
dipukul langsung. Selesailah nasib si tikus. Tapi beda dengan Pak Yusak. Saya tuh kalau bilang tikus itu, saya yang pertama aku lakukan adalah menaiki kursi yang pertama yang saya lihat saudara. Kalau enggak saya lari ke kamar. Kalau Pak Yusak itu bunuh tikus lebih ekstrim. Yaitu kalau begitu lari, dia injak si tikusnya. Pegang buntutnya. Wah, harus dipukul-pukul, cedok, 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 cedok gitu. Sampai ke lantai, sampai berdarah-darah gitu istilahnya. Baru saya mati. Itu lebih sadis. Tapi menurut saya mungkin dapat firman ini ya, pegang ekornya. Dan engkau akan bisa menyelesaikan banyak hal. Tapi untuk memegang ekornya tadi, engkau butuh waktu. Itu sampai Tuhan berfirman. Bukan sekarang kita sendiri. Kapan dia selesainya ya, sekarang tak pegang ekornya. Nah saudara aja belum tentu ngerti kok kapan persoalanmu selesai. Yang mau pegang ekornya tuh ekornya siapa. Tunggulah Tuhan berfirman kepada kita. Maka engkau akan bisa memegang ekornya. Dan saat engkau bisa memegang ekornya, percayalah pemulihannya daripada Tuhan akan terjadi seketika. Di sini firman-Nya berkata, ya kan? Lalu ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Enggak pernah tertulis menjadi tongkat di tangannya 3 hari kemudian, 2 hari kemudian kan? Begitu dia pegang ujungnya, begitu dia pegang ular itu ekornya, seketika balik jadi tongkat. Saat engkau mendengar firman Tuhan, lakukanlah itu maka dalam sekejap dia akan memulihkan kondisi. Nah masalahnya kan banyak orang gini, saya gak pernah dengar firman Tuhan. Saudara kalau engkau tidak mengenali Tuhanmu, bagaimana mungkin engkau bisa memegang, engkau bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Ya. Di ayat yang kelima, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepada. Kalau Tuhan menampakkan diri kepada kita, percayalah seketika. Gitu. Hanya seketika. Maka akan ada perubahan yang ajaib dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau mengandalkan semua kekuatanmu, stres saudara. Sepertinya semuanya akan menjadi sulit dan sukar. Seperti waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Susah. Sampai ada begitu banyak hal yang dilakukan supaya mereka bisa keluar dari sana. Tapi sekali lagi, beranikah engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan? Dan membiarkan dia melemparkan tongkatmu. Dan biarkan dia melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Tapi kita tidak pernah melarikan diri dari hadapan. Firman Tuhan berkata, kalungkanlah pada lehermu. Dan ukirlah pada apa? Loh hatimu. Hadapi apapun bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melarikan diri, percayalah kalau engkau melarikan diri. Prosesnya tambah lama. Gak kelar-kelar saudara. Tunggu aja. Engkau cuma perlu duduk diam. Mendengarkan apa kata Tuhan. Sampai dia berfirman. Nah seringkali kita ini tidak menunggu apa kata Tuhan. Engkau sedang menunggu apa kata orang. Ya. Engkau sedang menunggu apa kata orang. Dan kalau berpikir ini kita endingnya, loh kok gini Tuhan. Maka engkau kecewa. Engkau marah. Padahal kita sendiri yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Engkau sedang mengandalkan sekelilingmu. Dan engkau tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Sudah kok saya belajar lagi. Tongkat, itu ada bahasa Ibraninya. Itu dengan terjemahan yang dibilang stretch out. Itu ada juga dengan terjemahan namanya mateh, stretch out. Itu ditarik, diperbesar, diperlebar. Stretch out, diperluas. Atau shevet, destroy, dihancurkan. Saudara kalau kita lihat, tongkat kehidupan yang Yakub miliki. Coba kita baca ini dulu. Ibrani 11 ayat 21. Ya. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Itu dia di akhir hidupnya. Tapi saat dia memulai perjalanan hidupnya dengan Tuhan, di Kejadian 32 ayat 10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Awal mula perjalanan Yakub dengan Tuhan, dia cuma bawa apa? 1 tongkat. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan.
Tetapi tongkat yang Yakub miliki ini membawa dia dari satu didikan Tuhan kepada didikan Tuhan yang lain. Sampai dari dia hanya pergi membawa satu tongkat, pulang membawa 2 pasukan. Di tengah perjalanan dia di rumah Laban, dalam kehidupan rumah tangganya, kalau saudara baca, saya pernah sharingkan dulu, gitu. Begitu banyak yang dia alami, semuanya didikan Tuhan. Tapi itu membuat dia tajam dan dia mengenal siapa Allahnya. Saudara, hari-hari ini kalau engkau mengalami banyak hal dalam hidupmu, itu adalah waktunya engkau mengenali Tuhan. Jangan kita anggap itu sebagai satu kesulitan, sebagai sesuatu yang menyusahkan. Tapi anggaplah bahwa engkau belajar mengenal Tuhanmu. Saudara, kalau zaman yang sudah menikah ya, zaman pacaran, gitu, semuanya manis, semua tampak enak. Saya punya anak, gitu, Kaleb tuh, suka cerita, dulu waktu pacaran, istrinya kan sudah menikah sudah ya, wangi, gitu, wangi, terus rapi, gitu, langsing. Begitu menikah langsung, gitu, nggak pernah pakai parfum lagi, gitu. Kenapa? Karena waktu pacaran semuanya indah. Tetapi begitu memasuki sebuah masa pernikahan yang membutuhkan ikatan, semuanya berubah. Awal engkau mengenal Tuhan sepertinya mudah. Makin engkau dewasa, makin engkau terikat dengan Tuhan, makin engkau ditandai oleh Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kita harus menyesuaikan diri. Dan menyesuaikan diri dengan Tuhan itu tidak gampang. Karena menyakiti daging kita. Tapi engkau harus mau untuk ditandai Tuhan. Dan artinya engkau dicintai Tuhan. Engkau harus mengenal bagaimana Tuhan Allahmu. Lewat apa? Lewat semua kejadian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nggak ada cara lain. Tapi seringkali kita melarikan diri. Nah, jengkel Tuhan. Kesel, marah, rasanya nggak enak, engkau marah. Dalam proses pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, sekali lagi jangan melarikan diri. Ya, itu yang pertama. Lalu setelah itu sharing saudara-saudara saya yang lain. Nanti di kebaktian, sasa kebaktian. Ayo dapat apa? Gitu kan. Pemimpin kami tanya, dapat apa? Lalu bercerita. Saya melihat ada angin puting beliung. Terus kan. Lalu saya melihat ada 2 gulungan. Dia bisa, saya melihat surga. Saya melihat taman. Saya itu saudara ya, batin dok pojokan. Tuhan. Semua saudara-saudaraku tuh penglihatannya spektakuler. Lihat angin puting beliung, gulungan kita, lihat tahta Tuhan. Saya tuh kepengen saudara, lah aku kapan? Yang dilihat kok tongkat aja, mbok ya ganti gitu maksudnya tongkatnya yang lain. Tongkat itu seperti tongkat gembala gitu loh saudara. Gitu. Diukir lagi. Mbok saya melihat sesuatu yang spektakuler gitu loh, Tuhan yang ajaib gitu yang seperti orang ceritakan. Melihat surga yang sebelah mana gitu. Yang orang sering kali lihat, kok aku enggak pernah lihat. Cuma mendengar kata orang, meskipun saya percaya gitu kan. Lalu sekali lagi Tuhan bicara. Kamu itu tugasnya di bagian apa ya? Pilar gitu. Nah yo kata Tuhan, kamu pilar. Itu kan menopang. Gitu. Terus pembelajaran yang paling penting. Untuk pilar itu apa? Ya saya menjawab toh ya. Hineni Tuhan, hineni. Ayo wes toh. Hineni yo hineni. Saya pikir. Gitu. Terus Tuhan tanya lagi. Lah kamu belajar hineni itu, hineni yang bagaimana? Ya tergantung kau mau ngajarnya bagaimana toh Tuhan. Kamu gitu. Lalu sekarang hinenimu gimana? Ya wes saya jawab aras-arasan saudara ya. Ya wes hineni. Terus hineni sampai mana? Ya wes sampai glosor Tuhan pokoknya. Ya toh kadang-kadang kalau keterlaluan mendem. You know mendem? Masuk ke dalam tanah itu ya. Cuma ketok ndase tok gitu toh. Mendem Tuhan. Gitu. Ya wes toh katanya. Lah kalau kamu itu glosor di bawah. Engkau bersujudlah minimal. Ya toh? Tidak berdiri, namanya belajar rendah hati seorang hamba. Itu malah dilambangkan dengan kita bersujud, glosor itu. Ini ada gaya baru mendem saudara. Kalau glosor nggak cukup, kalau misalnya kita dilatih ini yang haleluya, lebih masuk lagi. Tinggal kepalanya aja yang kelihatan. Lalu saat
saya ngomong seperti itu, Tuhan ngomong, "Lah kalau kamu tuh glosor, gitu, yang kamu lihat itu apa?" Ya saya bilang, "Sikil, kaki," dia bilang gitu. Ya masa saudara glosor terus kepalanya gini-gini kan ya ndak, gitu. Nek kalau glosor kan fokus itu kalau lihat-lihat. Kalau dongak kan paling sedikit, lihat sithik, yang dilihat apa saudara? Kalau kita di kerumunan, kaki, bener nggak? Lah iya, kata Tuhan, "Sing mbok delok apa? Sikil, kaki Tuhan." Nah saya tuh nggak kepikir loh saudara. Tak pikir lah ya, orang lain melihat yang spektakuler mendongak ke atas mungkin, lihat gulungan kitab segala macam, saya cuma lihat ke bawah yang kulihat hanya kaki. Sampai Tuhan tuh ngomong, "Loh apakah kamu tuh nggak bahagia tuh lihat kaki? Ah, nek kakinya bagus, sepatunya bagus ya enak, itu lihat. Ya kalau yang dilihat kakinya kotor, bau lagi mungkin, mana ada yang indah." Lalu Tuhan ngomong seperti ini, "Saat engkau berdoa, Tuhan, kuletakkan semua beban dan permasalahan di mana? Di kaki Tuhan." Benar nggak saudara? Saat perempuan yang pendarahan, gitu, menjamah jubahnya Tuhan, itu dekat mana? Kaki toh, bener nggak? Tapi seringkali kita lupa tuh. Jadi sebetulnya Tuhan ngomong, kaki itu sebuah kehormatan kalau engkau bisa melihat kaki. Kenapa? Karena kita bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Menyembah di kaki Tuhan. Engkau meletakkan beban persoalanmu di mana? Kaki Tuhan. Wanita pendarahan saat tadi dia menjamah jumbai Tuhan Yesus, dekat mana? Kaki Tuhan. Tuhan bilang, bukankah sebuah kehormatan saat engkau punya sebuah kesempatan langsung direct ketemu kakinya Tuhan. Engkau bisa meletakkan apa saja. Engkau bisa menyembah Tuhan di mana saja. Atau engkau bisa menerima keajaibannya. Saudara tahu saat perempuan yang dibilang pelacur itu yang perempuan berdosa. Mengurapi Yesus, mengurapi di mananya? Kakinya. Menyeka dengan rambutnya, yang diseka di mana? Kakinya. Tapi seringkali pikiran kita gitu, selalu mikir, wah kaki itu sesuatu yang kotor mungkin, bau mungkin. Bukan sesuatu yang apa namanya, menyenangkan atau bagus. Tapi sejujurnya di bawah kaki Tuhanlah kita bisa menemukan banyak hal yang ajaib. Engkau bisa menerima kesembuhan. Engkau bisa menerima pengampunan dosa. Yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi seringkali kita enggan. Kita ini tidak mau. Seringkali sudah ini, sudah. Ketemu masalah kita sudah ini. Tuhan aku sudah mencari Tuhan. Betul sudah mencari Tuhan. Tapi begitu saat kita melihat kaki Tuhan. Karena kita pikir, menurut saya saudara ya, kaki yang bekas berlubang paku, mungkin ada bekas darahnya. Menurut saya kalau saya lihat di cerita yang digambarkan saudara ya. Zaman itu kan nggak ada bus atau kendaraan, gitu, semua jalan kaki. Menurut saya Tuhan ya nggak pakai sepatu boot, ya kan? Kan dibilang gini, oh sepatu nabi yang saya tahu tuh kayak sandal. Kalau orang kuno bilang tuh sandalet, ngono lah ya, sandalet. Dan itu nggak tertutup. Bisa jadi kaki Yesus kaki yang kotor. Wes kotor, gitu, disalib, dilubangi paku, pasti kan berdarah. Nggak ada bagus-bagusnya deh mungkin. Tapi saat kau melihat kaki, cenderung mata kita tidak mencari lubang paku yang ada di kaki itu. Kaki kan banyak, gitu. Tapi seringkali engkau mencari kaki yang bersih. Kalau engkau mau nyembah selah tak lihat dulu kakinya yang bersih yang mana ya. Engkau memilih sesuai yang kau inginkan. Sesuai dengan apa yang kau pandang. Engkau bisa melihat tak milih wes milih. Padahal jelas yang harus kita pilih adalah kaki yang berlubang paku. Mungkin kotor, mungkin bau. Tapi engkau seringkali mencari kaki-kaki yang lain. Kaki siapa? Kaki teman, kaki hamba Tuhan. Kaki suami, kaki istri, kaki anak, kaki orang tua. Engkau salah memilih kaki. Pilihlah kaki yang berlubang paku. Kaki yang sudah berjalan ribuan meter, ribuan kilometer mungkin. Untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk mengampuni, untuk melakukan mujizat, menyembuhkan.
yang mungkin tampaknya tidak indah. Tapi kita seringkali memandang yang kita ingin. Engkau memandang kaki yang bersih. Kalau engkau taruh kaki yang ternyata setelah kau pegang kaki, bukan kaki Tuhan. Kaki suami atau kaki istri. 11-12 saudara. Ya mungkin saat kau pegang ternyata kaki hamba Tuhan saudara. Percayalah setiap orang mempunyai beban. Mempunyai masalah yang akan diletakkan di kakinya Tuhan. Nah sekarang bayangkan semuanya meletakkan di kaki Tuhan. Kita punya kesempatan langsung meletakkan di kaki Tuhan. Tapi engkau memilih meletakkan di kaki orang lain. Mungkin hamba Tuhan, mungkin teman atau sahabat. Tapi percayalah mereka punya masalah dan beban sama dengan kita. Lah mereka saja harus menggendong masalahnya dan bebannya diletakkan di kaki Tuhan. Mbok tambahi bebanmu, percayalah bebanmu gak akan terangkat. Akan satu kali terangkat nunggu giliran. Kenapa? Nunggu giliran mereka dulu meletakkan masalahnya, baru masalahmu diangkat eleng. Tapi seringkali lupa. Manusia itu egois, dia akan mementingkan kepentingan sendiri. Nah tapi saat kita berharap kepada manusia, tolong doakan saya. Ya toh? Amin. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Dipikir dukun kan iki. Tanyalah kepada Tuhan yang sama. Direct langsung, tapi engkau sering kali meminjam kaki orang lain untuk melenyapkan beban. Lalu setelah engkau nunggu giliran karena orang lain meletakkan bebannya terlebih dahulu, baru beban kita diletakkan di kaki Tuhan, punya proses yang lama gak selesai, engkau ngomel. Dan kecewa, Tuhan kok masalahku gak selesai-selesai, Tuhan bilang lah gue salah. Engkau salah memilih kaki. Saudara, pilihlah proses yang dari Tuhan meskipun tampaknya tidak baik. Kurang menyenangkan, tapi percayalah. Dia Allah yang ajaib yang akan memulihkan kita seketika. Kalau engkau berharap kepada Tuhan. Sebuah kehormatan, sebuah kemurahan, sebuah kemudahan kalau kita hanya mampu memandang kakinya Tuhan. Maka dari itu, jangan menginginkan apa yang dialami orang lain. Karena keegoisan kita, engkau menginginkan lebih dari segalanya Tuhan dalam hidup. Engkau akan punya cerita yang lain. Jadi malam hari ini ada dua hal yang saya mau coba sampaikan. Yang pertama, engkau harus punya keberanian meletakkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau dalam hidup kita. Dan jangan sekali-kali melarikan diri. Karena tongkat kehidupanmu dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau dia memberikan sebuah proses yang menyakitkan hatimu, percayalah dia bisa selesaikan saat dia berfirman seketika. Yang kedua, setelah proses yang engkau alami tadi, pilihlah harapan memandang kepada kaki Tuhan. Pilihlah Tuhan. Jangan pilih yang lain. Berharaplah hanya kepada Tuhan dan jangan berharap kepada yang lain. Harapan kita itu seperti sauh yang kuat kalau kita berharap kepada Tuhan. Tapi kalau harapan kita berharap kepada yang lain, percayalah hari-hari ini banyak yang PHP. Ya toh banyak PHP. Begitu banyak yang menjanjikan ini dan itu, tapi ternyata sangat mengecewakan. Tapi janji Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Terakhir, saya mau kita membaca 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Saudara ya, harus menderita karena kehendak Allah. Tapi di sini dikatakan menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Kepada siapa? Pencipta yang setia. Kalau Tuhan izinkan kita ngalami sesuatu, maka engkau harus selalu berbuat baik kepada penciptamu. Tetap setia. Jadi jangan melarikan diri. Meskipun Tuhan izinkan kita ngalami sesuatu, percayalah dia sedang rancangkan sesuatu yang sempurna dalam hidupmu.
Meskipun sekarang yang kita lihat tidak enak. Tapi itu akan ada ekornya. Akan ada endingnya. Akan ada puncak selesainya. Dan saat Tuhan bilang, saat firman Tuhan memerintahkan pegang ekornya. Pegang endingnya, maka semuanya akan berubah dalam seketika. Itu Tuhan. Terakhir, Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, dibilang berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dan engkau harus percaya bahwa pencobaan yang engkau alami tidak akan pernah melebihi kekuatan. Hari-hari latihan percaya kepada Tuhan. Hari-hari kita mengumpulkan modal menurut saya. Modal apa? Modal cerita hidupmu berjalan dengan Tuhan. Saudara, engkau harus berani meletakkan hidupmu dan berjalan dengan Tuhan. Banyak orang sangat mudah nyanyi, atau hidup ini ku letakkan pada mezbahmu yang Tuhan. Begitu ditaruh di mezbah, api dinyalakan, saudara lompat, panas atau kicat-kicat panas, melarikan diri. Jangan. Engkau berani nyanyi hidup ini ku letakkan. Letakkanlah berada di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Wes disyukuri. Tidak ada cara lain. Kita sedang latihan. Latihan apa? Membesarkan manusia roh kita. Supaya menjadi dewasa dan menjadi mempelainya Tuhan. Mempersiapkan saat kita dijemput di awan-awan. Mempersiapkan hidup kita. Untuk menghadapi masa yang akan datang yang bahkan kita nggak tahu harus bagaimana. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Malam hari ini sekali lagi, sudah harus ingat, engkau harus punya keberanian menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan dalam hidup kita. Bagian kita apa? Percaya. Bagian kita apa? Punya iman. Ini latihan iman hari-hari ini. Mengenali Tuhan. Dan yang kedua, jangan salah pilih kaki. Datanglah kepada kaki Tuhan. Engkau harus cari kaki yang ada lubang pakunya. Supaya kita bisa meletakkan semuanya di kaki Tuhan. Supaya ada keajaiban yang bisa Tuhan lakukan. Ada pengampunan yang dia berikan saat kita mendekat ke bawah kaki Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama, kita akan akhiri. Sharing Tuhan malam hari ini, saya berdoa tidak ada yang lemah imannya. Dalam kondisi apapun hari-hari ini, mari mengucap syukur semuanya baik. Atau biarkan Tuhan menetapkan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan, kami sudah selesai Tuhan menyampaikan pesan-Mu Tuhan malam hari ini. Sekarang Tuhan, bagian-Mu yang akan menjelaskan kepada anak-anak-Mu semengerti yang kami bisa Tuhan. Tapi satu, Engkau pegang hati kami. Buat kami tidak memberontak. Buat kami punya keberanian. Buat kami Tuhan mempunyai mata juga yang jelas memandang hanya kepadamu Tuhan. Dan bukan kepada tempat yang lain. Bukan kepada yang lain tapi hanya kepadamu. Anugerahkan kami kesetiaan Tuhan. Sekali lagi anugerahkan kami kesabaran, anugerahkan kami pengenalan akan Engkau sehingga kami bisa mendengarkan kata-katamu, firman-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Berikan kami ketekunan untuk menantikan semua yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Menantikan semua janji sehingga seluruh keadaan kami Tuhan dipulihkan dengan segera. Karena Engkau yang pegang Tuhan semua kendali di alam semesta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini. Mari terus Tuhan tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu. Proteksi-Mu sempurna untuk setiap kami. Buat kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Semua yang berasal daripada Tuhan biar jadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami lakukan bukan hanya kami sedang mendengar. Buat kami praktek dan kami mengenali Engkau. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segalanya. Terima kasih karena Engkau baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom buat saudara-saudari yang streaming di rumah.
Malam hari ini saya berdoa setiap benih firman yang sudah dibagikan itu menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kita. Sebab firman-Nya ya dan amin, firman-Nya hidup, amin saudara. Mari saudara, walaupun kita kondisi sekarang ini sedang dibatasi oleh banyak hal. Ya, kondisi di sekitar kita membatasi setiap gerak-gerik kita. Tapi mari saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kuasanya yang tidak terbatas selalu akan mengerjakan hal-hal yang terbaik dalam hidup setiap kita. Tidak masalah saudara ada di mana. Tidak masalah saudara menghadapi musim yang seperti apa. Tapi biar mata saudara memandang fokus hanya kepada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin saudara. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah malam hari ini, saya ajak saudara-saudara yang streaming semua mengangkat tangan dan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang sepakat percaya menerima semua yang terbaik dari Tuhan kita di surga. Semua sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Saudara, sebentar akan ada pengumuman yang dibacakan. Saya berharap saudara tetap stay tune. Dengarkan pengumuman untuk ibadah selanjutnya dan kegerakan-kegerakan yang sedang Tuhan buat di tengah-tengah kami. Bagi saudara yang mau memberikan persembahan, saudara bisa transfer ke rekening yang akan tercantum di layar saudara. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, and welcome to Ark of Christ Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya dan saya mendoakan Bapak Ibu dalam kondisi yang prima. Berikut saya akan membacakan pengumuman untuk bulan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Bapak Ibu dapat mentransferkan ke rekening yang ada di layar Anda. Just like heaven. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. Come on, I still believe. I still believe you're speaking. God, I believe you're all things for good. Yeah, I'll fix my, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. Come on, declare it. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name. You've been dead long enough. Baru saja kita menyaksikan video mengenai pelayanan kami dalam memberikan makan siang gratis bagi orang-orang yang sedang isolasi mandiri. Mari kita tetap setia dan menjadi berkat dimanapun dan kapanpun kita berada. Bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam pelayanan kami, Bapak Ibu dapat menghubungi saudari Kamelia. Persekutuan doa Ark of Christ Battle selanjutnya akan diadakan pada tanggal 30 Juli pada pukul 18.30 yang diadakan secara online yang dapat diakses melalui YouTube channel Ark of Christ Battle. Shalom Arise Generation, apa kabar semuanya? Hope you guys are good and healthy. Arise Youth akan kembali mengadakan ibadah secara online di tanggal 24 Juli 2021 pukul 16.30 atau setengah 5 sore via YouTube channel kami. Kalian tinggal ketik Arise Generation Surabaya. Jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan lonceng ya, sehingga waktu kami mengadakan ibadah kalian dapat notification-nya. Komsel Arise juga akan diadakan seperti biasa setiap Sabtu secara online pukul 5 sore via Google Meet. Link untuk Google Meet-nya kalian bisa dapatkan di sosial media kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Biar hari-hari ini kita terus punya iman yang teguh di dalam Tuhan dan hati yang percaya bulat kepada Tuhan. Teman-teman, meskipun kita tidak bisa melaksanakan ibadah tatap muka, tapi kita tetap bisa mengikuti secara online. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. So, don't miss it. God bless you. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Doa Bagi Bangsa setiap jam 5 pagi yang akan di-streaming di YouTube channel OJ Media. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan perlengkapan untuk doa pagi, rekaman khotbah, buku-buku rohani, Bapak Ibu dapat menghubungi Saudari Kamelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.battle777. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Battle, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman untuk bulan ini. Mari tetap setia sampai akhir untuk melakukan setiap apa yang menjadi bagian kita. Never give up dan Tuhan Yesus memberkati.